Hai bro. Nah, gimana lanjutannya soal papa kemarin? Oke, gini. Jadi saya punya temen itu mamanya sakit kritis tiba-tiba. Gua nggak sebut siapa namanya, cuman yang gua ingat 30 sekian hari mereka menghabiskan hampir 1 miliar. Ini buat aku jadi mikir, Pak. Kalau aku yang ngalamin hal ini, aku siap nggak nanggung biaya ini? Mungkin siap. Siap apa? Hilang rumah, hilang ini, hilang itu semuanya. Bahkan bisnis aku harus tutup, ya. Nah, akhirnya aku bercari-cari. Apa ya solusinya? Ternyata aku menemukan solusi yang luar biasa. Kamu harus pakai perantara. Aku gini ya, ngajak kamu bayangin. Aku hari ini minta kamu jadi perantaranya. Aku kasih kamu, papa aku kan bayar 4 juta tiap bulan. Aku kasih kamu 4 juta tiap bulan, 4 juta tiap bulan. Kamu gak usah balikin. Kan kamu bilang asuransi tabung ya. Kenapa uangnya gak dibalikin? Ini gak usah lu balikin, 100% gak usah lu balikin. Padahal asuransi itu ada balikin sekitar 20-30%. Ya, ini lu gak usah balikin, 4 juta full untuk lu doang tiap bulan. Tiba-tiba tahun ke depan, papa gua kena corona. Baru 9 bulan masuk, papa gua kena corona dan harus habis 143 juta. Lu mau bayarin? Setelah itu, 1 tahun kemudian, papa gue terdiagnosa gagal ginjal. Sampai hari ini harus ngabisin 500 juta. Ya, berobat setiap 1 bulan sekali, wajib cek darah lagi dan lain-lain. Lalu ketemu dokter, ambil obat lagi. Sampai papa gue makan obat udah kayak kebumbuan. Ya, lu mau bayarin nggak biaya berobatnya semua? Tentu lu nggak mau. Nah, hari ini kalau misalnya ada orang atau ada sebuah perusahaan yang mau bayarin seluruh biaya itu, sebenarnya kita yang pinter atau perusahaan itu yang pinter? Kita yang untung atau perusahaan itu yang untung? Jadi yuk kita mikir lagi gitu. Bahwasannya sampai hari ini kondisi yang namanya sakit gak ada yang mau. Kondisi yang namanya sakit gak ada yang bisa tebak kapan itu terjadi. Dan asuransi sudah nolong aku, nolong keuanganku, dan nolong keluarga. Ya, papa aku sampai hari ini sudah hampir 700 juta dan akan terus berlanjut karena kita mau kasih yang terbaik untuk papa. Kita mau kasih yang terbaik bagaimana papa bisa sembuh walaupun apapun kita berikan. Dan luar biasanya papaku sudah punya kartu dari Allianz dengan limit 15 miliar. Lu bayangin, kita sebagai anak bagaimana? Kita bisa ngobatin papa tanpa ada rasa ketakutan, biaya dan lain-lain. Papa juga nggak perlu ketakutan anaknya kehilangan uang. Bahkan dirinya nggak perlu kehilangan uang dan aset. Dia bisa dengan tenang berobat. Karena ingat, kalau kita berobat dengan tenang, otomatis kesembuhan ya mudah-mudahan bisa lebih cepat kita dapatkan. Begitu. Wah, cukup menginspirasi ya bro dari ceritanya. Ya mungkin dengan cerita bro ini bisa membuka banyak sekali orang-orang luar sana agar bisa berpikir lebih terbuka ya bro. Benar, harapan aku satu. Aku mau bagaimana Indonesia khususnya jangan ada lagi yang namanya kebangkrutan karena musuh ataupun karena maling yang tidak terlihat. Jadi yuk teman-teman semua, kita mulai aware sama yang namanya menjaga aset, menjaga finansial melalui asuransi. Thank you bro.